Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang word formation atau formasi kata. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang word formation yang kita bahas, tapi terkhusus pada afiksasi. Selamat menyimak. Apa itu compounding? Compounding itu adalah penggabungan kata. Penggabungan kata ini merupakan salah satu cara yang utama dan sangat produktif dan tentu saja cara tertua yang digunakan dalam menciptakan atau membentuk kata-kata dalam bahasa Inggris. Misalnya pada compounding noun. Di sini diberikan contoh motorway, breakfast, and skinhead. Compounding adjective misalnya Snow White, hardworking. Compounding verbs misalnya miss called and break off. Compounding adverbs atau kata keterangan misalnya downstairs, sometimes, and today. Compounding pronouns somebody, anyone, and myself. Compounding preposition contohnya into, without, and within. Compounding untuk conjunction misalnya whenever and however. Apa saja kategori dari penggabungan kata itu? Yang pertama yakni noun. Kategorinya misalnya noun plus noun. Contohnya kitchen towel and bathroom. Yang kedua untuk noun yakni adanya penggabungan antar adjektif and noun. Misalnya high adjektif, school. Noun jadi high school. Smallpox. Small itu adjektif, pox itu noun, jadi smallpox yang artinya cacar. Kemudian yang ketiga untuk noun yakni preposition plus noun. Misalnya over plus those, underdog, uptown. Nah, untuk kategori yang ketiga, misalnya untuk noun ya, misalnya swear word, scrub woman. Nah, ini kategori untuk pembentukan compound kata benda. Bagaimana kategori compounding adjective? Yang pertama ada noun plus adjective. Misalnya kata head plus strong, headstrong. Honey plus sweet, honey sweet. Skin plus deep, skin deep. Yang kedua ada adjective plus adjective, misalnya kata red hot, worldly wise, widespread. Ya, ini untuk kategori adjective. Dan yang ketiga untuk compounding adjective ada preposition plus adjective, misalnya underripe, underprivileged. Compounding verbs. Bagaimana cara membentuk compounding verbs? Ada 4 kategori. Yang pertama yakni noun plus verb. Contohnya color, coat, chain, smoke, pen, fry. Nah, inilah bentuk-bentuk compounding verb yang dibangun dari noun plus verb. Compounding verb yang kedua yakni yang dibangun dari adjective plus verb. Contohnya dry clean and whitewash. Yang ketiga preposition plus verb. Contohnya yakni underfeed, overreact. Dan yang terakhir compounding verb yang dibangun dari penggabungan verb plus verb yakni stir fry. Ketika kita menggabungkan dua kata, tentu saja kita harus mengetahui di mana inti atau head dari compounds itu. Jadi ada beberapa aturan. Yang pertama yakni right hand head rule atau aturan di mana inti atau core dari kata itu berada di sebelah kanan, ya. Di sini kakak memberikan kode merah untuk head atau core dari compound. Contohnya di sini Hawkeye.
jadi mata elang. Jadi I-nya ini yang merupakan head atau inti. Kalau kita bawa dia ke sinteks, Hawkeyes ini eyes itu adalah the head atau core. Yang kedua blue sky, jadi langit biru ya. Sky-nya ini adalah head-nya atau core-nya. Table tennis, tenisnya yang merupakan core. Postage stamp, stamp-nya ini yang merupakan core. Jadi mungkin adik-adik ada yang akan bertanya, Kak, bagaimana kita bisa tahu yang mana head-nya atau intinya? Mudah. Silahkan adik-adik buat dulu dalam bahasa Indonesia. Contoh yang paling sering kita temukan dalam kosakata itu yakni table tennis. Table tennis bahasa Indonesianya kan tenis meja. Jadi kita lihat dulu kata apa yang duluan kita ucapkan, maka itu adalah core atau head. Contoh lain misalnya sweet talk. Sweet talk, atau secara harfiah bisa kita ungkapkan, bisa kita artikan sebagai ucapan manis, ya, ucapan manis. Jadi di sini ini adalah noun compound, ya. Jadi kita lihat talk ini kata benda, kata kerja, tapi di sini merupakan ketika jadi compound maka dia menjadi kata benda. Ucapan manis ini adalah head atau core-nya. Jadi ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan manis ucapan, tapi ucapan manis. Inilah yang disebut dengan right hand head roll. Kenapa? Karena intinya atau core-nya berada di sebelah kanan kita, bukan yang di sebelah kiri, bukan sweet, tapi dia di talk yang di sebelah kanan. Selanjutnya kita bahas tentang exocentric compounds. Nah, adik-adik, apa itu exocentric compounds? Exocentric compounds adalah kata gabungan yang tidak memiliki head atau inti. Contoh yang pertama di sini yakni saber-tooth. Saber-tooth ini adalah sejenis binatang. Ini bukan gigi, jadi ini merujuk kepada binatang. Jadi dia tidak memiliki head. Jangan terpengaruh dengan aturan sebelumnya yakni right hand head. Ini adalah compound exocentric atau tidak memiliki head. Mungkin adik-adik bilang, apa ini? Nah, kalau kakak bilang saber-tooth, kalau yang pernah nonton film X-Men pada tahun 2000-an itu, tahu kan yang namanya Wolverine? Wolverine itu musuh abadinya itu adalah saber-tooth. Kita bisa melihat dia adalah sejenis binatang yang telah dimodifikasi, ya. Dia manusia dan dimodifikasi dengan binatang, ya, seperti itu dalam komik itu, dan menganggap Wolverine adalah saingannya karena notabene saber-tooth itu di sini dideskripsikan sebagai binatang yang memiliki gigi yang panjang, bisa beregenerasi, kalau punya luka bisa sembuh sendiri, dan itu juga dimiliki oleh Wolverine. Makanya si saber-tooth ini sangat bermusuhan dengan Wolverine karena menganggap Wolverine itu adalah saingan utamanya. Yang kedua adalah redneck. Nah, kalau tadi saber-tooth itu adalah dikategorikan sebagai sejenis binatang, maka redneck ini adalah tipe atau jenis manusia, ya. Di sini bukan mengacu pada leher tapi kepada manusianya. Jadi ini ungkapan yang diberikan kepada salah satu sifat manusia. Kemudian skinhead. Skinhead ini tidak mengacu pada kepala tapi mengacu juga pada orangnya. Jadi inilah contoh-contoh exocentric compounds, yakni compound yang tidak memiliki head atau inti. Nah,
jenis compound yang selanjutnya yakni synthetic compounds. Apa itu synthetic compounds? Synthetic compounds ini hanya muncul ketika ada kata yang dikombinasikan dengan derivasi. Contohnya misalnya truck driver, dishwasher, blue-eyed, fair-skinned. Jadi di sini berasal dari kata to truck drive, to wash driver. Jadi di sini yang dua ini mengacu kepada orangnya atau manusianya, sedangkan blue-eyed, fair-skinned juga ini mengacu kepada pemilik kulit yang jernih, pemilik mata biru. Secara sederhana kita bisa mengatakan untuk truck driver ini di sini diberikan subjek she. Jadi dia pekerjaannya itu sehari-harinya adalah sebagai pengemudi truk. Sedangkan kalau dishwasher ini sehari-harinya dia mencuci piring, ya seperti itu. Sedangkan untuk blue-eyed and fair-skinned ini adalah kepemilikan. Siapa yang memiliki kulit yang bersih, siapa yang memiliki mata yang biru. Nah, dengan secara singkat kita bisa bahasakan bahwa synthetic compounds ini adalah yang melekat secara sintetis pada orang atau seseorang. Dengan demikian dapat kita simpulkan adik-adik bahwa kata yang dibentuk dari menggabungkan dua kata atau lebih dalam bahasa Inggris itu adalah compound noun, combining and then making compound noun atau compound adjective atau compound verb dan seterusnya. Contoh di sini misalnya adjective plus adjective, dia akan menjadi compound adjective, bittersweet. Yang kedua compound noun, dengan menggabungkan noun and noun maka dia akan menjadi compound noun. Contohnya internet security, rainbow, association key, and etc. Kemudian compound verb, dengan menggabungkan kata kerja dan kata benda, pickpocket. And then compound verb dengan menggabungkan kata preposisi atau kata depan dengan kata kerja menjadi overdo atau compound. Contoh ini merupakan compound verb. Nah, adik-adik, sekian sharing kita hari ini tentang compounding words in English. I hope you understand about my sharing. If you have a question, please give a comment below. I think that's all. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.